Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya sudah agak lama tidak membicarakan permasalahan nasab. Ini sudah 3 bulan mungkin ya, hampir 3 bulan itu. Kosong sama sekali dari pembicaraan tentang nasab itu. Dan entah kenapa beberapa hari yang lalu, ini 3 hari yang lalu mungkin ya, itu mulai ramai lagi tuh muncul di feed saya masalah nasab ini. Dan yang nonton itu mengalami peningkatan juga dari waktu-waktu sebelumnya. Jadi saya melihat seperti ini, ada ada irisan antara isu ijazah palsu dengan isu nasab ini. Malah yang berbicaranya pun kita tidak jarang menemukan yang membela ijazahnya Jokowi itu adalah orang yang menggugat nasab Ba'alwi. Juga orang-orang yang menghujat Rois Am PBNU itu juga masuk tuh. Jadi orang-orang yang bahagia akan terpecahnya NU, yang alhamdulillah kemarin sudah islah ya. Dan saya belum membahas permasalahan islahnya NU. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena permasalahan itu ya setidaknya di tingkat struktural itu sudah selesai untuk saat ini begitu ya, meskipun menimbulkan banyak pertanyaan, itu urusan lain. Nah, saya melihat ada irisannya itu apabila isu ijazah ini agak meredup, isu nasab naik. Nah, kalau misalkan isu ijazah ini naik seperti beberapa bulan kemarin, isu ijazah itu redup. Jadi karena saya itu mengatakan bahwa saya akan mereaksi apapun yang masuk ke dalam feed saya begitu. Ya, sekarang mungkin sudah waktunya untuk berbicara tentang permasalahan ini, karena dalam pengertian permasalahan nasab begitu ya, karena nalar yang dipakainya pun sama-sama nalar sengklek tuh antara Termul dengan penghujat nasab Ba'alwi. Nah, saya ingin memberikan insight dulu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kan sebagaimana kita ketahui bahwa Polda Metro itu mengatakan untuk penelitian itu memerlukan sertifikat begitu ya, memerlukan pengakuan sebagai peneliti. Jika tidak demikian, maka itu masuknya adalah pencemaran nama baik, masuknya itu adalah pidana. Itulah yang kita dapatkan dari polisi yang saya nobatkan sebagai polisi tertolol abad ini, yaitu Pak Behudi itu ya. Itu yang saya nobatkan karena memang demikianlah adanya. Nah, kalau kita mau melihat konsekuensi dari perkataan Pak Behudi ini, bahwa seseorang yang melakukan penelitian itu dia harus memiliki sertifikat keahlian. Ya, tidak cukup hanya keahlian, sertifikat keahlian itu harus ada begitu ya. Maka seharusnya orang yang akan kita bahas saat ini, yaitu Rhoma Irama dan kawan-kawan, itu seharusnya dipenjara juga. Kenapa? Karena mereka berani berbicara perkara yang mereka itu tidak memiliki sertifikasi di dalam keahlian tersebut. Mereka itu sering berbicara tentang filologi, sering berbicara tentang DNA begitu ya, dan lain sebagainya. Jangankan punya sertifikat, keahlian pun tidak. Nah, makanya ini kalau misalkan kita mau fair begitu dan Pak polisi ini mau fair, seharusnya polisi ini juga memperkarakan Rhoma Irama dan kawan-kawan. Atau setidaknya karena ini memang misalkan itu adalah delik aduan, seharusnya aduan dari Habib Rizik selama beberapa tahun kemarin itu ditanggapi. Dan Habib Rizik itu sudah mengatakan bahwa beliau itu sudah melaporkan permasalahan ini kepada kepolisian, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Nah, akhirnya yang kita lihat adalah inkonsistensi kepolisian di dalam menghadapi permasalahan. Nah, untuk mengetahui apa yang saya maksud, kita akan menyaksikan dulu ya yang pernah saya putar sebelumnya, yaitu perkataan Pak Behudi ini sebagai humasnya Polda Metro, yang nanti kemudian kita akan menyaksikan pembicaranya Rhoma Irama dengan KBN Nusantara. Saya sudah lama tidak melihat yang bersangkutan, sekarang ada jodoh lagi untuk melihat, insya Allah begitu ya. Kita saksikan dulu nih supaya kita paham permasalahannya di hadapan hukum. Seharusnya si Imad laknatullah alaih dan kawan-kawannya itu, yang laknatullah alaih cuma si Imadnya doang ya, yang lainnya mudah-mudahan tobat tuh. Ini bagaimana seharusnya mereka di hadapan hukum. Ini kita lihat nih. Semua orang berhak untuk melakukan analisa menggunakan suatu aplikasi, suatu edukasi keilmuan, silakan. Tetapi tadi yang disampaikan oleh direktur, ini adalah harus berdasarkan keilmuan akademis dan saintifik, bersertifikasi.
Ada sertifikasinya seperti yang dilakukan oleh penyidik. Nah itu, catat itu ya, baik-baik tuh. Akan Puslapor Polri dengan ISO 17024 tahun 2017. Nah, kita kembalikan lagi, kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut apakah sudah bersertifikasi. Orang yang melakukan itu adalah orang yang berkompetensi dan memiliki spesifikasi khusus nggak? Iya kan? Dia kan emang ahli digital forensik bukannya ya? Siapa? Si Pak Roy Suryo itu. Bahkan Si ada Rismon itu kan bukannya ahli dia, akademisi. Ya, boleh saja, tapi karena orang apakah dia punya ijazah seperti itu? Ada sertifikat khusus tentang itu? Nah coba, ini awas ya nalarnya nih. Kan akan harus didalami. Jadi kalau enggak hanya klaim saja ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Nah itulah kebodohan ya Pak Budi itu. Nah oke lah, karena itu misalkan nalar yang bersangkutan dan dia itu berbicara bukan sedang dalam kapasitas sebagai seorang pribadi, ya dari seorang pribadi pun itu kebodohan yang di luar batas begitu. Ini berbicara sebagai penegak hukum, yang mana hukum itu tidak boleh tebang pilih, harus sama kedudukannya. Nah sekarang kalau demikian adanya, oke Pak, kita terima bahwa Anda ini menjadikan Roy Suryo dan kawan-kawan itu sebagai tersangka karena di dalam nalar Anda nih untuk melakukan penelitian membutuhkan bukan hanya keahlian, yaitu kebolehan untuk mengadakan penelitian oleh universitas, tetapi juga harus memiliki sertifikasi khusus. Sekarang pertanyaannya, apakah si Imad waktu dia itu berani untuk mutakatik nasab memiliki keahlian? Dan apakah kalau ada keahliannya, apakah punya sertifikat? Kemudian si siapa itu yang di mantan BRIN itu katanya, Sugeng, apakah dia punya keahlian untuk meneliti DNA? Kalau ada keahliannya, apakah dia punya sertifikatnya? Kalau tidak ada, maka laporan yang sampai kepada Polda itu atau kepada kepolisian secara umum itu harus disikapi sebagaimana kepolisian ini menyikapi laporan ijazahnya Jokowi. Pertanyaannya, apakah itu dilaksanakan oleh kepolisian atau tidak? Faktanya tidak. Nah, berarti ini masalah keberpihakan di dalam hukum tuh. Di dalam masalah ijazah itu udah ketahuan termul ini mah mainannya si Jokowi, mulai dari isu nasab sampai ijazah sampai wus kemarin mainannya si Jokowi ini mah udah. Ya, itu analisa kita. Meskipun tidak bisa memastikan 100%, tetapi analisa yang dekat ya ke sana. Nih sekarang kita akan lihat ya bagaimana ngocoblaknya apa ngocoblak itu ya. Ngelanturnya nih. Bang Haji. Duh, sebut aja apa jangan ya? Bang Roma lah ya atau kakek Roma. Kakek Roma dengan kakek KBN Nusantara nih, Kibin Nusantara. Nih kita saksikan nih. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Baik. Haji Roma Irama idola saya sejak kecil Pak Haji. Sampai hari ini jalan selalu ditemani dengan lagu-lagunya Haji Roma Irama. Insyaallah. Turun Pak Haji banyak menjadi inspirasi dan semangat saya di dalam jalan hidup selama ini. Langsung saja ke topik persoalan Pak. Sebentar ya, ini banyak juga di antara penonton itu yang tadinya mengidolakan Roma Irama sampai Roma ini tiba-tiba jadi kiai dadakan yang mana keilmuannya itu saya katakan mubalaghatan ya, tidak punya ilmu sama sekali Roma Irama ini, tetapi dianggap sebagai kiai dan dia itu mempersilahkan dirinya untuk dianggap sebagai kiai. Itu lucu. Nanti malah ada podcast sama orang Buddha itu ya. Kita juga bisa bahas itu. Jadi kemudian membahas masalah nasab itu banyak yang luntur keidolaannya kepada Roma Irama. Kalau saya sih orangnya objektif ya. Lagunya itu tidak bisa hapus dengan kelakuannya, dalam pengertian ya lagunya tetap bagus ya. Saya tetap seneng gitu. Ya lagunya begitu. Karena yang rusaknya itu kan pola pikirnya Roma Irama, bukan jiwa seninya yang rusak itu. Itulah kalau posisi saya begitu ya. Saya mau objektif. Kita lanjutkan nih. 2 tahun sudah BWLS berjalan, didirikan sampai sejauh ini. Menurut Pak Haji, apa yang hari ini perlu untuk ditekankan, perlu untuk dikembangkan lagi terkait dengan BWLS ini? Monggo Pak Haji. Baik, terima kasih. Aduh,
Sebentar, kirain saya nggak bakalan denger lagi nama PWILS ya. Kemarin waktu saya bertemu dengan siapa itu Yai Idrus Romli, itu membicarakan PWILS itu sekarang gerilyanya memang offline ya, di darat-darat itu gerilyanya. Dan subhanallah ya, menurut Yai Idrus nih, ini banyak anak-anak Yai itu yang terpapar subhatnya si Imad laknatullah alaih. Ya kalau saya mah udah akhir zaman begitu ya, nggak jadi masalah, karena memang yang terpapar subhatnya itu orang-orang atau anak-anak kiai yang nggak ngaji-ngaji itu, yang ilmunya itu cetek ya, seujung kuku. Itu yang terjadi sekarang. Itu dan itu adalah fakta yang kalau saya menerima begitu ya, apa yang dikatakan oleh Yai Idrus Romli, itu adalah fakta yang harus diterima ya, mau bagaimana lagi. Jadi kepada para habaib dengan segala hormat begitu, sekarang harus mulai mengandalkan keilmuannya ya, sehingga ya ilmu beradu ilmu saja begitu, nggak usah beradu nasab. Ya itu dengan segala hormat, saya saya harus menghormati dan menghargai hari itu orang-orang yang bernisbah kepada Rasulullah SAW. Kita lanjutkan dulu ya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa berdialog dengan Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Jawa Tengah, di mana mungkin publik juga sudah mengetahui saya adalah, boleh dikatakan, penasehat. Kenapa saya berempati mendukung PWILS? Karena sejak adanya polemik nasab yang menurut pandangan saya, pengamatan saya, ini nasab Bahlawi yang tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah, yang mustahil secara DNA, yang juga terbantahkan secara filologi. Ini menjadi satu keyakinan yang ilmiah yang tidak terbantahkan. Oke, sebentar ya. Ini coba lihat. PWILS itu mengatasnamakan diri di dalam ADART-nya sebagai organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhabkan Asy'ariyah Maturidiyah dalam akidah, sama dengan NU itu. Ya, salah satu dari madhab 4 di dalam fikih dan tasawufnya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Ghazali. Itu samalah di dalam ADART-nya. Ketua Jawa Tengahnya orang macam si Kibi Nusantara ini, ya mau gimana? Ini sudah talbis, saya mengatakan berkali-kali, talbis iblis. Saya sudah 3 bulan tidak membahas masalah nasab. Yang diomongin sama Roma Irama, terakhir saya dengar ini, sekarang ngomongin ini lagi yang keluar secara filologi, DNA dan lain sebagainya. Itu si Roma itu tadi mengatakan, menurut pengamatan saya, lah Pak Polisi, Pak Budi ya, dengan segala hormat atau tidak hormat, tolong tangkap orang ini. Kalau Anda itu memiliki nalar yang konsisten di dalam nalar hukum Anda, karena Roma Irama ini tidak memiliki sertifikasi untuk mengatakan apa yang dia katakan, nggak punya tuh ya. Menurut pengamatan dari mana, metodologi apa yang dia pakai ya, taklid pada akhirnya. Taklid sama siapa? Sama si Imad. Sekarang kejar si Imadnya tuh, apakah dia itu punya sertifikasi untuk menelaah nasab atau tidak. Nggak punya, jangankan sertifikasi, keahliannya pun nggak punya. Kan harus keahlian dulu, sudah keahlian baru sertifikasi. Karena sertifikasi ini sebagai pengakuan atas keahlian yang ada selain yang diberikan oleh universitas. Ya, tolonglah konsisten tuh. Kalau ini kan sudah nampak di hadapan kita, di hadapan mata kita, di depan muka kita sudah nampak inkonsistensi penegak hukum. Begitu, mau dibiarkan saja. Ya udah, mau gimana lagi lah, kita nggak bisa anarkis kok, nggak boleh anarkis. Doakan saja, mudah-mudahan cepat setruk tuh siapa Pak Buhudi itu kalau tidak konsisten ya di dalam pikirannya. Nah, kalau konsistennya pun di dalam salah, karena itu memang tidak perlu. Jadi kepolisian ini pada akhirnya begini, apakah dia itu mau membiarkan permasalahan ilmiah di dalam permasalahan ilmiah sehingga hukum itu tidak hadir di situ, karena ini permasalahan para saintis, permasalahan orang-orang yang berpikir. Maka sebagaimana kepolisian membiarkan si Imad laknatullah alaih berbicara bukan dalam kapasitasnya, kalau kita musalamah Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak memiliki kapasitas, biarkan mereka juga berbicara dalam permasalahannya begitu. Biarkan dua-duanya. Tapi kalau kepolisian ini memiliki nalar yang cacat dan itu mau dianggap kebenaran oleh kepolisian, seharusnya kalau Roy Suryo dan kawan-kawan ini diperkarakan, maka Roma Irama dan kawan-kawan dalam hal ini adalah si Imad, itu pun harus diperkarakan juga. Itu baru tuh keadilan. Ya. Ini gimana kita hidup di dalam negara Indonesia yang keadilannya sudah berani diinjak-injak oleh penegak hukum itu sendiri? Repot kan pada akhirnya. Dan setelah kita semua melihat, menyaksikan bahasa Indonesia, khususnya umat Islam, bagaimana khurafat-khurafat yang mereka sampaikan dalam ini akan
merusak akidah umat Islam, bahkan kepada kemusyrikan yang mereka siarkan. Ini teramat sangat berbahaya untuk akidah umat Islam di Indonesia. Dan ada agenda mereka yang juga terang benderang untuk menguasai, menjajah Indonesia. Sebentar ya, coba begini, Rhoma Irama ini tatkala memvonis bahwa yang diucapkan oleh Ba'alwi itu adalah khurafat, pertanyaannya apa definisi khurafat bagi Rhoma Irama itu? Diambil dari kitab apa? Kemudian kalau misalkan mengucapkan kemusyrikan, memvonis bahwa yang diajarkan oleh sebagian Ba'alwi itu adalah kemusyrikan, pertanyaan saya, kemusyrikan atas dasar siapa? Karena kalau Anda itu di PWILS, yang mana PWILS ini mengaku sebagai organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka harus berlandaskan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kitab mana yang menunjukkan secara eksplisit atau implisit bahwa apa-apa yang diajarkan oleh Badi Ba'alwi ini adalah sebuah kemusyrikan? Yang mana? Karena sejauh yang kita lihat ya, si Imad laknatullah alaih dan kawan-kawannya itu seringnya salah baca dan salah memahami, dan kita bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Makanya si Imad itu nggak pernah mau diajak untuk berdebat itu karena pasti kalah. Ya, karena yang ada itu dia salah baca. Seperti misalkan menisbahkan barang siapa yang dari perkataannya Mbah Yai Hasyim Asy'ari kalau tidak salah itu ya, di dalam salah satu kitab beliau yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa saya ini bertemu dengan Allah, mujalasah dengan Allah, maka dia telah kafir. Nah kemudian itu ditembakkan kepada Faqih Muqaddam yang curhat kepada gurunya bahwa beliau itu dimi'rajkan semalam itu sampai kila wakila, ayat 17 kali sampai 70 kali itu dimi'rajkan. Kenapa itu kok ditempatkan seperti itu? Kan salah baca, salah analisa. Muqaddimah Sughra dengan Muqaddimah Kubranya itu nggak nyambung. Ya, bakal malu sendiri si Imad itu kalau dia berani. Sampai sekarang kan nggak berani tuh. Sama aja kayak Jokowi nggak berani menunjukkan ijazahnya. Si Imad nggak berani menunjukkan batang hidungnya untuk berdebat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Nggak bakalan berani dia. Pengetahuan kalamnya acak-acakan kok. Kenapa saya berbicara dalam hal ini? Orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah diam aja, ya nggak bakalan bisa komentar kalian itu, karena memang dari awal sudah berbeda patokannya itu. Lawong kalian itu juga yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Wahabi dan lain sebagainya, itu cacat di dalam berpikir dari awal kok. Begitu. Sekarang mau mengomentari kan akhirnya menjadi gelanggang yang keruh pada akhirnya. Nah, kita mah nggak berbicara, mukhotob saya di sini bukan Wahabi begitu ya. Mukhotob saya di sini adalah orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana perkataan si Rhoma Irama ini yang mengatakan bahwa apa-apa yang diajarkan oleh Badi Ba'alwi itu adalah sebuah kemusyrikan? Mana kitab apa? Mereka sudah mencoba untuk menunjukkannya, tetapi mereka salah baca pada akhirnya dan salah memahami. Kalaupun benar bacanya, memahaminya salah. Kalaupun memahaminya salah, memahaminya benar, menyusun Muqaddimah Sughra dan kuburnya salah. Itu bisa dipastikan itu. Karena kita mengetahui mereka membuat kuburan palsu, kemudian sampai sejarah Wali Songo merubah sejarah perjuangan Indonesia, yang pada akhirnya mereka berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Nah ini sebetulnya sudah sangat jelas, sangat gamblang buat umat Islam khususnya bangsa Indonesia pada umumnya apa agenda mereka. Nah maka oleh karena itu saya melihat bahwa ternyata mengantisipasi gerakan yang sangat berbahaya ini, PWILS secara menghadapi, meredamlah, melawan gerakan mereka hanya PWILS. Oleh karena itu saya dengan sepenuh hati untuk berada di PWILS, membackup PWILS sepenuh hati. Bahkan pernah saya utarakan di Malang, saya infakkan, saya wakafkan hidup saya untuk membela PWILS. Kenapa? Karena satu-satunya organisasi massa yang secara serius terorganisir dan punya dalil yang argumen yang tidak terbantahkan ya, yang betul mengcounter, menjaga akidah umat, menjaga NKRI dari rencana-rencana jahat mereka. Oleh karena itu saran saya kepada seluruh anggota PWI di seluruh Indonesia, pertama, kembangkan terus, adakan pelantikan PWI. Sebentar ya, sebelum ke situ, coba. Nah, ini dulu nih. Yang dikatakan Rhoma Irama di sini itu banyaknya kan prejudis tuh, ya, sangkaan. Kalau kita mengatakan itu waham, itu kan wahamnya Rhoma Irama tuh. Dari mana dia itu punya kesimpulan seperti itu? Lucu kok, yang dikatakan Ba'alwi menjajah, saya sudah katakan berkali-kali, mereka itu marga keluarga, bukan sebuah pergerakan.
Kalaupun mau demikian begitu ya, buktikan ada Ba'alwi, mereka itu berkumpul memang merencanakan apa yang disebutkan oleh Rhoma Irama. Itu pun kalau memang ada, tidak bisa dikenakan kepada seluruh Ba'alwi. Nih ya, ini mungkin ada PWLS yang denger nih. Kalian itu lihat, yang menjadi junjunan kalian itu pedangdut. Ya, saya bukan ada masalah dengan musik dangdut atau apapun, bukan. Orang itu kalau sudah puluhan tahun menjerumuskan diri di dalam suatu permasalahan, maka dia akan lebih bodoh pada permasalahan yang lain. Rhoma Irama ini sudah jadi raja dangdut, gak bakalan bisa jadi raja wali, apalagi rajanya ulama, udah gak bakalan bisa. Itu udah di situ khususnya Rhoma Irama itu, udah di dangdut. Ya, nah ini menjadi dewan pembinanya PWLS. Coba benar salahnya PWLS nanti akan ditilai oleh seseorang yang ahli dangdut, yang mana happens to be diakukan sebagai ulama. Apa kalian itu tidak merasa terbodohi? Ya, ini mah ajakan untuk berpikir sejenak lah begitu ya. Apakah tidak ada dalam diri kalian itu rasa dibodohi oleh PWLS, yang mana dewan pembinanya itu adalah seorang Rhoma Irama, dan kemudian ketua Jawa Tengahnya itu seorang Siki bin Nusantara, yang mana dia itu baca kitab, saya yakin lah, saya nggak bakal bilang 99,9%, 100% saya tahu dia itu nggak bisa. Kalau bacanya nggak bisa berarti ilmunya nggak ada. Apa kalian itu mau diombang-ambing sama organisasi macam ini? Ya kalau mau ya terserah, udah saya mau menggugurkan kewajiban begitu ya. Cobalah dipikir lagi, karena kecelakaan di akhirat itu dia tidak akan terasa kecuali kamu sudah sampai di sana. Jadi sudah i'tiqadnya salah ya, tuduhan kepada satu bani loh ini. Saya sudah mengatakan ini berkali-kali juga. Ini tuduhan satu bani loh, bukan kepada satu orang. Itu juga hakul adami, nggak bisa kamu minta maafnya, mau gimana tobatnya itu. Ya, heran. Dan sekali lagi polisi ya, kalau kalian itu memang konsisten dengan pola pikir kalian, terutama si Pak Behudi itu, tindak orang-orang seperti ini. Kalau kalian konsisten itu, kita umat menjaga NKRI dari rencana-rencana jahat mereka. Oleh karena itu saran saya kepada seluruh anggota PWI di seluruh Indonesia, pertama, kembangkan terus, adakan pelantikan PWI sampai ke tingkat cabang ke seluruh Indonesia, yang alhamdulillah saat ini juga saya mendengar di mana sudah dibangun PWI. Dan tentu sebagaimana kita mengetahui cara mencegah kemungkaran, utamakan dengan hikmah, dengan dalil. Cegahlah kemungkaran itu bil hikmah, dengan argumen, dengan dalil, secara rasional, memberi pemahaman kepada umat, dan bukan dengan dasar kebencian. Ya itu jangan lupa satu lagi ya, harus punya sertifikat. Kalau enggak, kalian itu melanggar hukum tuh. Dari sudut pandangnya Pak Behudi tadi. Dan betul tadi berarti dikonfirmasi oleh Rhoma Irama yang dikatakan oleh siapa? Yai Idrus Romli itu. Ya gerilya sekarang itu di jalur bawah. Entah mungkin 3 atau 4 tahun lagi ini akan terjadi polarisasi yang masif tuh menjelang pemilu. Saya kira ini baru akan muncul lagi nih permasalahan, dan permasalahannya nanti beritanya bukan permasalahan adu omong, itu mungkin nanti sudah permasalahan adu fisik tuh. Itu yang mungkin akan kita lihat dalam waktu dekat. Ya inilah salah satunya ya, untuk supaya melantik terus PWLS. Kalau kita mau berpikir begitu ya, di situ harus ada biaya dan lain sebagainya. Nah, kita tahu orang-orang PWLS itu kayak gimana. Apakah mereka itu orang-orang yang sanggup mengeluarkan biaya atau tidak? Ya, dan di belakangnya kita juga tahu ada jenderal-jenderal di situ. Ya ini mah udah gerakan termul sama itu dari apa yang kita analisa, dari apa yang kita lihat. Dan itu bukan hanya sebagai tuduhan. Orang yang aktif di dalam termulisasi dan orang yang aktif di dalam begal nasab juga ada. Tuh si Oyobo di antaranya. Siapa itu? Masih keluarganya Jokowi itu. Ya, kita mau menutup mata dalam permasalahan seperti ini. Karena itulah cara yang diajarkan Allah SWT kepada kita. Insya Allah dengan demikian umat akan bersama dengan PWI. Amin. Jadi tidak lebih daripada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sebentar ya, sekali lagi, ini bakal sering saya ini komentarinya, kesel. Kenapa? Kebodohannya luar biasa. Jadi kalau misalkan dikatakan
dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Saya tidak mau mengatakan bahwa itu sudah mansuh begitu ya. Ada ayat yang memansuh, ada ayat yang menasah perintah itu. Cuman kalau mau pakai argumennya si Rhoma Irama ini, apakah yang dimaksud itu dengan cara membubarkan pengajian tuh? Ya, dalam pengertian sampai bawa-bawa pentungan, sampai bawa bata atau sampai bawa batu. Ya, ke pengajian Habib Rizik beberapa waktu yang lalu. Apakah itu dengan cara bil mau'izatil hasanah dan hikmah itu ya? Apakah itu dengan cara menuduh seseorang itu nasabnya palsu di depan panggung? Kesananya nanti kan kemenuduh zina tuh. Itu lazimnya. Apakah mau seperti itu? Apakah itu dengan cara mau'izah dan hikmah atas dasar pola pikirnya Rhoma Irama begitu ya? Nggak ngerti juga. Kemudian ini dikatakan, maksud saya Rhoma Irama nggak paham juga. Kemudian tadi mengatakan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kamu itu harus tahu haknya sebelum saling berwasiat itu. Harus tahu haknya dulu. Lah Rhoma Irama ini nggak tahu haknya itu bagaimana. Lah dia itu ikhtilat perkara antara ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dia aja masih belibet kok. Nih ya, kalau memang cocok Rhoma Irama ini menjadi sebuah atau menjadi seorang pembina dari sebuah organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu, coba suruh ngejelasin sifat 20 tuh. Bisa nggak dia? Nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa dengan takrif lawazim dan dalil itu. Nggak bakalan bisa. Berapa persen saya yakin? 99,9%. Yakin saya. Nggak bisa 100% kalau itu mah. Dalam rangka menyampaikan tentang kebenaran dan tentang kesabaran, saya yakin bahwa penegakan amar ma'ruf wa nahi munkar ini betul merupakan suatu amal soleh yang luar biasa untuk menjaga Islam dan Indonesia. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih sekali Pak Haji Rhoma. Saya memimpin Jawa Tengah belum lama Pak. Insya Allah, insya Allah. Baru sekitar 2 atau 3 bulan terakhir. Oh, insya Allah. Alhamdulillah di Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota, hanya 3 kabupaten yang belum terbentuk kepengurusan BWLS. PC alhamdulillah sudah terbentuk. Sampai di rating sudah banyak terbentuk. Sekitar kurang lebih 20.000 pasukan BWLS di Jawa Tengah Pak Haji. Insya Allah, insya Allah. Doanya dan insya Allah dalam waktu dekat, mungkin kisaran bulan pertengahan Mei atau awal Mei, kita akan mengadakan gelar pasukan seluruh kekuatan pasukan BWLS di Jawa Tengah, dan mohon Bang Haji nanti berkenan untuk hadir rawuh di Jawa Tengah untuk memberikan support kepada teman-teman Laskar di Jawa Tengah apa? 20.000 ya. Yang dicatat ya, dalam pengertian yang militannya berapa saya tidak tahu. Kemudian yang betul-betul masuk perjuangan berapa saya tidak tahu. Cuman begini, kalau Anda mengklaim ada 20.000 yang masuk PWLS, berarti ada 20.000 yang harus dididik di dalam akidahnya, di dalam fikihnya, di dalam tasawufnya. Bukan di dalam membatal-batalkan nasab orang. Ya, kemudian dengan pedenya mengatakan ini amar ma'ruf nahi mungkar, itu harus ada tolab syar'inya. Coba kita berbicara saja di situ ya. Orang-orang yang bodoh minggir aja dulu begitu ya. Gak usah ngobrol. Orang yang bodoh gak usah ngobrol. Nih yang memang anak pesantrenan, yang memang betul ada di PWLS. Ada nggak tuh tolab syar'inya? Mutusin nasab orang tuh. Kalau ada itu apa wajib, apa sunnah, apa mubah, apa makruh, apa haram. Dan kalau ada, kamu tahu dari mana itu ada? Apa dalilnya? Keluarin. Nanti kalau ada dalilnya, kemana madlulnya? Coba dibicarakan saja dulu di situ. Kita ini pelan-pelan begitu ya, memahami permasalahan ini. Pelan-pelan. Orang-orang seperti Rhoma Irama tuh nggak bakalan ngerti berbicara itu apa yang dibicarain apa. Karena berbicaranya bil wahmi dengan waham. Ya itulah pada akhirnya. Saya bukan mau menekankan tentang permasalahan nasabnya, karena ini sudah selesai begitu ya, dalam dialektika sudah selesai, cuman ya riak-riaknya belum selesai, memang akan terus-menerus ada. Dan di offline apalagi, saya mau menekankan nih kepolisian, kalau Anda memang misalkan konsisten dalam pola pikir Anda, tangkap nih orang-orang begitu. Kalau Anda konsisten, kalau tidak ditangkap berarti Roy Suryo juga jangan diperkarakan, jangan dipermasalahkan, jangan ditersangkakan. Demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.